Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafruti Sufiyanti, Prodi Tasawuf dan Psikografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2, yakni tentang simbol-simbol sufistik dalam arsitektur pesantren. Yang pertama yakni arsitektur simbol. Menurut Ramadhani dalam Azhar, arsitektur simbolik adalah suatu cara bagaimana pengguna simbol atau lambang sebagai dari ungkapan ide-ide yang diterapkan secara arsitektural, yang dapat menampilkan identitas dari suatu rancangan arsitek dan juga memiliki makna serta nilai-nilai simbolis yang dapat dihasilkan melalui bentuk dan langgam. Kemudian, arsitektur dalam Islam. Arsitektur dalam Islam adalah hasil perancangan ruang dan karya arsitektur yang berasaskan corak hidup umat Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keislaman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Kemudian beberapa kaidah arsitektur dalam Islam, yakni terdapat 8. Yang pertama, di dalam dan di luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen makhluk hidup yang utuh. Kemudian yang kedua, di dalam dan di luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada yang maha indah, Allah SWT. Ketiga, hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer dan kesombongan. Kemudian yang keempat, pengaturan ruang-ruang ditujukan untuk mendukung menjaga akhlak dan perilaku. Yang kelima, posisi toilet tidak boleh menghadap atau membelakangi arah kiblat. Yang keenam, keberadaan bangunan tidak merugikan tetangga sekitar. Yang ketujuh, pembangunan sampai berdirinya bangunan seminimal mungkin, sehingga tidak merusak alam. Yang terakhir, menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah SWT seperti warna-warna alam. Kemudian, simbol sufistik arsitektur dalam pesantren. Pondok pesantren At-Taqi di Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, merupakan pondok pesantren yang khas, unik, dan berbeda dengan pondok-pondok pesantren pada umumnya. Pondok pesantren At-Taqi mempunyai puluhan kata-kata mutiara yang terpandang di dinding tembok secara jelas. Kata-kata tersebut tidak sebagai ditulis dan ditempel. Pemandangan ini akan bisa diamati ketika masuk ke dalam pondok pesantren At-Taqi tersebut. Kata-kata tersebut ialah buah dari karomah yang pengasuh pondok pesantren yakni Abuya Nurholis Masyhuri. Dalam setiap kata yang tertempel di setiap dinding mempunyai berbagai makna yang sangat mendalam. Dari berbagai macam tulisan yang ada dan terpasang di dinding-dinding pondok pesantren At-Taqi mempunyai ciri khas masing-masing. Dalam tulisan tersebut tampak jelas bahwa betapa besarnya kezuhudan sosok seseorang sufi yang dekat dan penuh cinta dengan Sang Pencipta alam semesta. Penulisan tersebut telah banyak mengubah pola pikir setiap orang yang datang ke pondok pesantren tersebut. Penerapan konsep arsitektur dalam Islam pada tata masa bangunan menggunakan 3 prinsip dalam arsitektur Islam. Yang pertama yakni prinsip pengingatan terhadap toleransi kultural. Kemudian kedua, prinsip pengingatan kepada ibadah dan perjuangan. Dan yang ketiga, prinsip pengingatan tentang keterbukaan. Selanjutnya, prinsip Islam arsitektur. Menurut Nangkula Utaberta, dalam prinsip dasar pemikiran arsitektur Islam, yakni sumber dan dasar pemikiran Islam yang juga diaplikasikan dalam arsitektur Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut beliau, penerapan konsep arsitektur Islam pada tampilannya bangunan menggunakan 5 prinsip, yaitu yang pertama, pengingatan kepada Tuhan. Melalui berbagai firman-Nya, Allah banyak mengingatkan kita untuk lebih banyak berkontemplasi merenungi ciptaannya di alam ini. Melalui berbagai ayat Al-Quran, Ia banyak mengajak kita untuk merenungi penciptaan alam dan pengambilan pelajaran dari makhluk ciptaannya tersebut. Karenanya sangat penting bagi kita untuk memperlihatkan kebesaran alam sebagai ciptaan langsung dari Allah jika dibandingkan dengan bangunan atau produk ciptaan manusia. Kemudian yang kedua, prinsip pengingatan kerendahan hati.
Islam mengajarkan untuk menjadi seseorang yang rendah hati, rendah diri kepada Sang Pencipta. Dalam dunia arsitektur ini membawa implikasi yang sangat besar. Ia berbicara tentang bagaimana seharusnya kita meletakkan dan menyusun masa bangunan dalam konteks lingkungan. Ukuran bangunan tidak seharusnya berdiri terlalu besar secara kontras dibandingkan bangunan sekitarnya. Pemilihan bahan dan material bangunan pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terkesan terlalu mewah yang akhirnya banyak menghabiskan untuk perawatannya. Kemudian yang ketiga, pengingatan toleransi kultural. Sejarah telah mencatat Islam sebagai satu-satunya agama yang memiliki toleransi yang luar biasa. Di tiap-tiap negara di mana Islam menjadi umat mayoritas, toleransi dan kerjasama antara satu agama dengan agama yang lain berjalan dengan baik dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah sistem hidup menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam arsitek, menegaskan jika keharusan yang kita lakukan untuk menghormati budaya dan kehidupan sosial masyarakat di mana bangunan itu didirikan. Selama itu tidak berlawanan dengan agama Islam, kita tidak boleh menggunakan bahasa arsitektur. Selama tidak berlawanan, kita boleh menggunakan bahasa arsitektur masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi dan material yang ada di dalam tempat tersebut. Kemudian yang keempat, pengingatan ibadah dan perjuangan. Islam merupakan agama yang sangat berbeda dengan agama yang lain karena tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur bagaimana hubungan sesama manusia dalam konteks hubungan dengan Tuhannya. Kemudian yang terakhir, pengingatan kehidupan yang berkelanjutan. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting, namun sering dilupakan oleh banyak orang. Kematian dan kehidupan setelah mati menjadi salah satu pilar penting dari prinsip hidup, filosofi, dan keimanan dalam Islam. Seringkali sebagai seorang manusia kita dilenakan dengan kesibukan dunia ini. Seorang manusia kita dilenakan lalu melupakan bahwa kita akan mati. Dalam prinsip keimanan Islam dinyatakan bahwa setelah kematian setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya di dunia. Dalam berbagai ayatnya Allah banyak mengingatkan manusia untuk mempersiapkan bekal bagi menghadapi kehidupan setelah mati dengan memperbanyak amalan di dunia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.